Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Brilianto Pratama dengan nomor induk mahasiswa 28923501154. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menindaklanjuti penugasan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Logistik yang akan saya bawakan materi kali ini mengenai administrasi dan organisasi dalam sistem logistik, kinerja logistik, cermin kemakmuran bangsa. Mari sama-sama kita simak bersama. Ya, kinerja logistik. Yang pertama kita akan mengetahui apa itu kinerja logistik. Jadi, pada tahun 2016, Bank Dunia telah melakukan peningkatan kinerja logistik ya terhadap 160 negara di seluruh dunia. Kemudian peringkat LPI Indonesia tahun 2016 bertengger pada posisi 163. Revisi, posisi 63 dari 160 negara yang disurvei. Terjadi penurunan dari tahun 2014 pada posisi 53. Sedangkan negara tetangga yang termasuk anggota ASEAN ya, yaitu Singapura, itu berada peringkat 5. Kemudian Malaysia 32, Thailand 45, serta Filipina 71. Besarnya ukuran LPI ini didasarkan pada 6 dimensi yang terdiri dari pelayanan bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi bidang logistik, penelusuran dan pelacakan ketepatan waktu kirim. Jadi ada banyak hal ya teman-teman yang mempengaruhi kinerja logistik dari sebuah negara, khususnya negara kita Indonesia. Memang terdapat banyak kekurangan yang masih ada di setiap stakeholder yang bertugas. Namun Indonesia kerap kali terus melakukan upaya penerobosan bagaimana kinerja logistik negara kita semakin berkembang. Nah, dapat kita ketahui juga untuk lingkup di kawasan ASEAN ini, Indonesia berada pada peringkat keempat, ya di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan peringkat yang ada di bawah kita ini ada negara Vietnam, Brunei, Filipina, Myanmar, dan Laos. Selanjutnya prestasi logistik. Nah, prestasi logistik ini dapat dilihat dari kualifikasi kualitatif dan kuantitatif. Nah, kedua hal ini akan saling memberikan arti pentingnya suatu prestasi, teman-teman. Prestasi diri merupakan modal dasar dari prestasi kelompok. Jadi prestasi kelompok merupakan modal dasar juga dari prestasi organisasi. Nah, penilaian prestasi logistik merupakan suatu cara mengkuantifikasi kemajuan kerja terhadap suatu standar kerja yang telah disetujui bersama untuk dapat dikatakan baik. Jadi, dua, bersifat sebagai suatu sistem pengukuran atau pencapaian hasil yang telah dicapai. Jadi prestasi logistik ini teman-teman dimulai dari lingkup yang paling kecil dulu. Misalnya ASEAN. Kita nggak bisa fokus langsung ke ASEAN. Kita harus memperkuat negara kita sendiri. Baru kita boleh melakukan penguatan di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya ASEAN atau misalnya G7, BRICS, seperti itu. Jadi lingkup organisasi yang lebih luas bisa, namun kita harus memperkuat diri kita sendiri, yaitu bangsa kita. Nah, pengukuran prestasi secara kuantitatif ini meliputi 3 bidang utama, teman-teman. Yaitu yang pertama, tingkat penggunaan dana dengan dana tahun lalu. Kemudian yang kedua, tingkat pengeluaran dibandingkan dengan jumlah anggaran. Dan yang ketiga, masalah pengelolaan dana dan permodalan. Jadi pengukuran prestasi ini yang secara kuantitatif ya dapat kita lihat ini sama-sama bagaimana cara pengelolaan dananya, teman-teman. Pengelolaan dana dari apa? Tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Kita dapat mengetahui ini kemajuan serta penurunan yang terjadi. Kemudian bagaimana tingkat pengeluaran yang kita keluarkan, negara kita keluarkan dibandingkan dengan jumlah anggaran. Jadi apakah pengeluarannya lebih besar lagi jumlah anggaran yang kita miliki? Itu juga mempengaruhi, teman-teman, bagaimana sistem logistik atau prestasi logistik kita berpengaruh terhadap hal tersebut. Dan juga masalah pengelolaan dana. Kita sama-sama ketahui bahwa tingkat korupsi negara Indonesia cukup besar ya teman-teman. Tidak ada yang namanya 1 tahun kita tidak melihat yang namanya kasus korupsi. Pasti ada saja.
hal itu juga yang mempengaruhi bagaimana investor ingin menginvestasikan dana mereka ke negara kita. Karena pasti mereka akan sangat takut, sangat khawatir, kira-kira dana saya terjaga atau tidak ya di Indonesia. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi ketika mereka ingin melakukan permodalan, mereka akan berpikir 2, 3, bahkan sampai ribuan kali mungkin, apakah saya yakin berinvestasi di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, untuk pengukuran prestasi secara kualitatif meliputi 5 bidang teman-teman. Jadi tadi kuanti, sekarang kuali. Nah, kualitatifnya ini yang pertama, membantu pencapaian tingkat keuntungan secara umum, profitabilitas. Jadi yang dilihat itu lingkup yang lebih luas. Kemudian adanya efisiensi perusahaan pada posisi pasarnya. Dan selanjutnya membantu tingkat produktivitas, membantu penciptaan kepemimpinan produk dan budaya, serta membantu pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang selanjutnya ada doing business. Ya, indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business Index adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia, ya. Peringkat yang tinggi menunjukkan regulasi untuk berbisnis yang lebih baik, biasanya lebih sederhana, dan kuatnya perlindungan atas hak milik. Penelitian empiris yang didanai oleh Bank Dunia untuk membuktikan manfaat dari dibuatnya indeks ini menunjukkan bahwa efek dari perbaikan berbagai regulasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar. Dipandang dari perspektif kemudahan melakukan usaha atau doing business. Tahun 2017, Indonesia juga masih sangat tertinggal, teman-teman. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan World Economic Forum berdasarkan 10 kriteria, yaitu yang pertama, memulai bisnis. Kemudian yang kedua, izin konstruksi. Yang ketiga, mendapatkan listrik. Yang keempat, mendapatkan properti. Yang kelima, mendapatkan kredit. Yang keenam, melindungi investor minoritas. Yang ketujuh, membayar pajak. Yang kedelapan, menegakkan kontrak. Yang kesembilan, perdagangan antar negara. Kemudian yang 10, menyelesaikan kepailitan. Nah, teman-teman, ada banyak ya hal-hal yang berpengaruh terhadap kinerja atau apa yang akan terjadi ketika saya melakukan bisnis. Seperti itu. Jadi perusahaan harus memenuhi 10 kriteria tadi, ya. Apabila memang ingin berbisnis di Indonesia, kira-kira ya dari ke 10 setidaknya 50% hal tersebut harus terpenuhi. Jadi ada banyak hambatan, ada banyak rintangan yang akan kita lalui ketika berbisnis di Indonesia, tetapi hal itu harus kita lalui, teman-teman. Nah, kemudian daya saing. Nah, sedangkan dari daya saing ini atau competitiveness ya, Indonesia juga masih perlu diperbenah ya, karena masih pada peringkat bawah dibanding 3 negara-negara ASEAN lain dan hanya bisa mengungguli Filipina. Nah, peringkat Indonesia adalah 41, teman-teman. Singapura kedua, bayangkan Singapura kedua. Malaysia 25, Thailand 34, dan Filipina 57. Jika kita menyimak secara seksama terhadap data peringkat LPI, doing business dan competitiveness satu dengan lainnya memiliki relasi yang konsisten, di mana peringkat LPI tinggi selaras dengan tingkat doing business dan competitiveness yang tinggi pula. Demikian sebaliknya, apabila suatu negara memiliki peringkat LPI rendah, dapat dipastikan peringkat doing business dan competitiveness pun rendah. Jadi saling berhubungan, teman-teman ya. Dari competitiveness ya, daya saing, kemudian doing business itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi nggak bisa kalau misalnya peringkat yang ini lebih tinggi, ini lebih rendah, nggak mungkin. Pasti kalau ini tinggi, ini juga tinggi, gitu. Nah, jika relasi itu dipetakan untuk Indonesia, di mana peringkat LPI-nya ini 63, doing business-nya 91, dan competitiveness-nya 41. Menjadi sangat jelas ya, memiliki hubungan relasional yang konsisten. Secara sepintas, relasi tersebut mengandung makna apabila Indonesia ingin meningkatkan peringkat doing business dan competitiveness, seyogyanya ya memperbaiki peringkat LPI melalui perbaikan yang signifikan dalam hal pelayanan data di bea cukai, misalnya infrastruktur, pengiriman internasional, kompetisi logistik, pelacakan dan penelusuran, serta waktu tempuh. Nah, contoh yang sangat signifikan dapat saya berikan contohnya seperti ini, teman-teman.
pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan yang sering atau cukup masif dilakukan pada saat pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, maka hal tersebut dapat dikatakan Presiden Jokowi concern terhadap kemajuan logistik. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sedikit aware terhadap kemajuan logistik pada saat tahun 2014 sebelum Bapak Presiden Jokowi menjabat, itu kita tidak terlalu mendengar yang namanya Shopee Express, DHL, ya, kemudian perusahaan-perusahaan logistik lainnya seperti FedEx, JNE, JNT, itu kurang masif gitu mereka melakukan bisnisnya. Tapi setelah masa Presiden Jokowi, ketika pembangunan yang dilakukan, hal itu berpengaruh terhadap apa teman-teman? Kemajuan bisnis logistik. Seperti misalnya jarak dari Jakarta ke Solo sebelum adanya tol itu hampir 12 jam misalnya. Tapi dengan adanya tol bisa memangkas waktu tempuh menjadi hanya 8 atau 7 jam. Itu sangat berpengaruh teman-teman. Estimasi waktu. Karena kepuasan pelanggan itu seringkali dari mana ketika pelanggan itu melihat waktu tempuhnya, kapan sampainya barangnya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, strategi mempererat kerjasama dengan stakeholder. Nah ini strateginya perlu kita ketahui juga teman-teman. Jadi stakeholder ini dipetakan menurut pengaruh atau power dan kepentingan ya, interest terhadap sebuah proyek. Nah, power menunjukkan bagaimana stakeholder dapat mempengaruhi keberlangsungan dan menentukan arah pembangunan proyeknya teman-teman. Contohnya, pemerintah Indonesia memiliki power yang tinggi, masyarakat Indonesia memiliki power yang rendah. Nah, teman-teman ngerti ya maksud kalimat ini? Jadi, pemerintah Indonesia ini sangat-sangat berkuasa teman-teman. Dari segi stakeholder yang ada, tingkat kelurahan, kecamatan, maka dari itu mereka seringkali tidak memanfaatkan otoritas yang mereka miliki dan menyelewengkan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga terjadi yang namanya korupsi, penyuapan, ya seperti itu. Mereka tidak menjaga marwah organisasi yang mereka emban teman-teman. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia memiliki pengaruh yang rendah, ya, karena pejabat-pejabat memiliki pengaruh yang besar, akhirnya masyarakat Indonesia tidak bisa apa-apa. Ya udahlah Pak, saya kasih aja nih biar cepet. Seperti itu sih kali teman-teman. Nah, interest menunjukkan tingkat kepentingan dan ketertarikan stakeholder terhadap keberhasilan proyek. Rakyat Indonesia dan kalangan pengusaha memiliki interest yang tinggi karena hasil pembangunan suatu proyek yang mempengaruhi kegiatan mereka. Sedangkan yang mempunyai interest rendah, mereka yang kegiatannya tidak terpengaruh oleh keberhasilan suatu proyek, teman-teman. Nah, stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi dan kekuatan yang tinggi terhadap keberhasilan suatu proyek, misalnya Bank Dunia yang memberikan pinjaman dana untuk pembangunan infrastruktur tol laut, harus dikelola dengan sebaik mungkin, dipuaskan keinginannya, dan dibina hubungannya setelah proyek berakhir. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik dan pelaksana proyek harus secara rutin memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang dipinjam, kemana aliran uang, digunakan untuk apa, bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur, kendala yang dihadapi, dan potensi peningkatan ekonomi dengan adanya pembangunan tersebut. Jadi pada akhirnya Bank Dunia menginginkan rate of return yang menguntungkan. Jadi ada banyak hal-hal yang berpengaruh satu sama lain teman-teman, dari stakeholder yang bertugas seperti itu. Jadi ketika dana ini dikucurkan, itu harus jelas kemana alirannya, bagaimana pengelolaannya, dan ketika memang pembangunan dilakukan, apakah meningkat ekonominya. Itu juga ada perhitungannya teman. Nah, stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi dan kekuatan yang rendah terhadap keberhasilan proyek, misalnya masyarakat harus terus dikabari ini tentang perkembangan proyeknya sampai selesai. Jadi harus ada interaksi pemerintah dengan masyarakat. Jangan sampai pembangunan terjadi tapi masyarakat tidak mengetahui apa saja progres dan prosesnya. Masyarakat tidak dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan infrastruktur, namun dapat memberikan masukan atau kritikan melalui media massa. Di sisi lain, masyarakat menuntut keberhasilan karena pembangunan infrastruktur menggunakan dana masyarakat juga ya, melalui pajak. Keberhasilan pembangunan pun akan mendorong masyarakat untuk percaya kepada pemerintah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya.
Kiranya materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita mengenai kemajuan logistik negara kita ke depannya, dan kita doakan bersama-sama agar bisnis logistik yang terus tumbuh di Indonesia dapat berkembang secara pesat dan juga baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di momen dan kesempatan selanjutnya.